Halo, Tiko di sini. Sudah 10 hari sabbatical journey ini berjalan. Saya kira minggu pertama ini akan seperti apa, tapi justru banyak pelajaran tak terduga yang saya dapatkan. Pelajaran yang mengubah cara pandang saya tentang bisnis, manajemen, dan diri sendiri. Hari ini saya ingin berbagi insight itu. Ini bukan sekadar cerita pribadi, tetapi cerminan bagaimana seorang leader sebenarnya mengelola sumber daya terpenting di dalam bisnis. Bagi saya, sabbatical ini bukan masa tidak produktif. Justru ini adalah masa tenang yang produktif, atau saya menyebutnya silent time with intention. Intensi saya adalah berdisiplin untuk meningkatkan kualitas diri, melihat bisnis dari sudut pandang yang berbeda, dan memastikan saya dapat berfungsi secara optimal. Dulu ada kekhawatiran besar di kepala saya, apakah bisnis bisa running tanpa saya terus-menerus terlibat di operasional? Kekhawatiran itu sering membuat saya terus menarik diri di dalam pekerjaan. Tapi insight yang muncul sekarang adalah pelajaran pertama, CEO terbaik adalah seseorang yang bisa memanage resource-nya atau dalam sistem dan memberdayakan tim. Ini insight terbesar saya di minggu pertama ini. Seorang CEO terbaik bukan dinilai dari inovasinya, kemampuan public speaking misalnya, atau skill di operasional. Yang membedakan justru adalah tingkat kecakapan dia dalam mengelola resource. Di sabbatical ini, saya melihat langsung bagaimana tim saya berdaya dan sistem dapat bekerja. Hal-hal yang dulu membuat saya terus terlibat operasional, padahal bisa saya lakukan dari jauh hari. Dan ini adalah kekhawatiran saya ini. Tapi ternyata ketika kita sudah punya sistem yang dipahami seluruh tim dan mengkomunikasikan ekspektasi secara clear, bisnis itu bisa berjalan lancar tanpa kehadiran CEO di day-to-day. Mengelola resource itu holistik, artinya memberdayakan waktu dan expertise setiap anggota tim agar mereka produktif dan outputnya maksimal. Ketika tim merasa berdaya, apa yang dikerjakan sesuai kemampuan dan merasa berdampak, mereka akan lebih termotivasi untuk berkembang dan memberikan hasil yang terbaik. Ini perlu dilakukan berulang kali, berkala, dan juga dikontrol. Pelajaran kedua yaitu waktu tenang dengan disiplin menghasilkan ide strategis. Masa ini bukan ketidakproduktifan, tetapi waktu untuk fokus pada hal lain yang outputnya bisa lebih besar. Saya punya waktu lebih untuk membaca buku strategi bisnis misalnya, memperbarui knowledge saya. Saya sudah terbiasa memprioritaskan keluarga. Saya melabeli diri saya sebagai full-time dad, part-time entrepreneur. Ini kiasan bahwa keluarga adalah prioritas. Tetapi saya juga paham fondasi ekonomi saya bergantung pada bisnis, dan fondasi ekonomi sehat akan memberikan kualitas hidup terbaik untuk keluarga kita. Jadi, masa tenang ini saya gunakan dengan disiplin untuk meningkatkan kualitas diri, bukan sekedar bermalas-malasan. Ide-ide segar justru muncul saat kita punya ketenangan dan fokus memikirkan langkah strategis untuk bisnis. Produktivitas bukan hanya soal aktivitas, tapi juga ruang untuk refleksi dan ide baru. Pelajaran yang ketiga, well-being itu bukan manja, tapi strategi jangka panjang. Ini tentang pentingnya mengelola energi ya. Menjaga well-being itu tidak hanya dimulai dari mindset, tetapi juga perlu disiplin dalam membagi waktu kerja, belajar, dan juga waktu luang. Dulu di usia belasan atau 20-an, rasanya tidak ada capeknya. Pemulihan juga terasa lebih cepat. Tapi setelah sekian tahun bekerja dengan konsentrasi penuh, well-being jadi sangat penting, terutama seiring bertambahnya usia. Di sabbatical ini, saya tetap menjaga ritme tersebut. Hanya saja tidak ada keharusan meeting dengan prospek atau klien misalnya. Ini memberikan kepada saya ruang bernapas dan mengerjakan hal strategis atau peningkatan diri. Well-being bukan berarti manja atau menyerah pada rasa lelah. Ini poinnya bahwa kita justru akan lebih produktif ketika kita punya waktu istirahat yang digunakan dengan baik. Ini akan membuat output pekerjaan kita lebih maksimal. Selalu ada ruang untuk push the limit tentunya saat dinamika pekerjaan tinggi, tapi kita harus juga punya cadangan energi dari well-being yang terjaga. Ini adalah pelajaran tak terduga yang membuat saya sadar.
Apabila para pebisnis sadar akan pentingnya sistemasi bisnis dan pengkomunikasian ekspektasi tim semenjak dini, mereka bisa lebih strategis dan memulai journey seperti ini lebih awal. Itu dia 3 pelajaran tak terduga yang mengubah cara pandang saya di minggu pertama sabbatical ini. Semoga ini bisa jadi insight bagi teman-teman yang ingin membangun bisnis yang kuat, tim yang mandiri, dan diri yang sustainable. Again, perjalanan ini masih panjang dan saya akan terus berbagi insight harian dari pembelajaran saya, baik itu tentang buku, courses, maupun strategi praktis, lead generation, dan juga bisnis umum. Apakah kalian pernah merasakan insight tak terduga dari sebuah jeda atau masa tenang? Atau bagaimana kalian mengelola sumber daya utama kalian, terutama diri sendiri? Yuk share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update harian saya. Dan jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.